Donor apresis. Apa itu? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Suster Betty. Kebetulan ini adalah kali ketiga saya melakukan donor ini. Saat itu diminta langsung karena ada kebutuhan, dan saya berharap teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis. Saya berikan sedikit artikel untuk bisa dibaca lebih dulu. Semoga kesediaan teman-teman untuk menyimak sekitar 5 menit ini bisa menambah wawasan sekaligus menambah kesempatan untuk menolong lebih banyak orang. Oke, ini dengan Sus Betty ya. Kita ada di mana nih, Sus? Sekarang Mas Andri ada di ruangan unit transfusi darah Rumah Sakit Damkar Darmais, tepatnya di Jalan S. Parman, Kavring 8486, sebelahnya harapan kita. Nah, ini boleh tahu nggak sebenarnya ini proses apa dan kenapa kita lakukan ini? Masyarakat umumnya kan mengenal donor itu hanya donor darah merah saja ya. Namun ada lagi donor lain, yaitu donor apresis. Jadi yang sekarang sedang jalan ini proses donor apresis. Bedanya adalah kalau donor darah merah kita hanya membutuhkan waktu sebentar, paling 5 sampai 10 menit. Tapi kalau proses ini waktunya lebih panjang, Mas Andri, kurang lebih 1 jam ya. Pada Mas Andri kurang lebih 1 jam juga ya. Yeah. Nah, apa bedanya? Kalau darah merah selain waktunya lebih pendek dibanding darah apresis, komponen darahnya, Mas Andri. Oke. Kalau apresis cuma kuning aja yang diambil. Nah, ini namanya trombosit ya. Nah, teknologinya adalah keluar dulu, masuk ke mesin, diputar, kuningnya diambil, nanti komponen darah lain dikembalikan lagi ya. Itu yang akhirnya bikin lama, Mas Andri. Karena mesin butuh waktu untuk memisahkannya. Dan pertanyaannya, kalau gitu merah aja? Tidak begitu juga, karena kita melihat kebutuhan pasien. Nah, rata-rata kebutuhan trombosit di Darmais itu tinggi sekali. Bukan hanya karena efek pengobatannya, namun karena efek penyakitnya pun juga tetap tinggi. Jadi kebutuhannya tinggi sekali. Tinggi, sebulan tuh bisa kurang lebih 400 sampai 450 kantong trombosit saja. Itu tinggi sekali. Dengan kondisi ini, mungkin bisa ada himbauan buat masyarakat biar lebih ada kemauan atau nggak perlu takut gitu ya untuk melakukan hal ini. Betul. Yang jelas kami prinsipnya kerja proses ini adalah closed system. Jadi donor-donor nggak usah khawatir kalau ini dia terjadi open system. Jadi tidak ada darah satupun yang akan kontak ke dalam mesin. Artinya aman, steril. Aman dan steril karena prosesnya di dalam selang. Lalu kedua, pada saat bapak dan ibu pendonor datang, itu darahnya harus diperiksa dulu, diambil sampelnya lewat sini. Nah, ini di sampel ini kita periksa hepatitis B, hepatitis C, penyakit kelamin dan HIV. Jadi tujuannya memberikan keamanan buat si pasiennya. Nah, itu include dalam servis kami dan itu free charge, Mas. Karena kalau bayar sendiri ke apotek ke lab lain itu pasti di atas 1 juta rupiah itu. Jadi ini kita semua nggak di charge semua? Tidak, sama sekali tidak ada charge. Cuman mungkin himbauannya minta tolong sediakan waktu saja, karena ini waktunya memang lebih panjang dibanding donor darah merah biasa, sehingga mensiasatinya adalah kami buka juga di Sabtu dan Minggu. Oke, jadi ini Senin sampai Sabtu dan Minggu. Wah. Cuman jamnya aja kali ya. Kalau Senin sampai Jumat, weekday kita sampai dengan jam 5 sore. Dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Ya, nanti kalau Sabtu Minggu, karena kita petugas juga bergantian jaga, jadi kami jam 8 sampai jam 2 siang. 2 siang. Ya. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih Sus Betty. Sama-sama. Semoga dengan video ini lebih banyak masyarakat yang terbuka dan tentunya kebutuhan pasien bisa terjawab ya. Pesan saya mungkin pada saat kita dikasih kelebihan sama Allah, Tuhan ya, berilah, tolong berikan ke orang lain. Justru ini yang tidak ada nilai rupiahnya. Betul. Kalau di ajaran kami dikatakan sebaik-baik manusia memberikan manfaat buat orang lain. Jadi pada saat tubuh sehat, nilainya bagus, trombositnya, mungkin alangkah lebih baik bisa berbagi ke orang lain. Apalagi mereka membutuhkan banget ya. Mereka udah nggak butuh uang, mereka butuh darah. Kalau darah bisa dibeli pakai uang, itu orang-orang kaya nggak mungkin bawa donor sini. Langsung aja dibayar. Masalahnya nggak semudah itu gitu. Hanya dibutuhkan orang yang menjadi pahlawan
untuk bisa nolong orang lain. Ya, Jadilah pahlawan dari sedini mungkin. ya, thank you juga nih buat Sus Betty dan semua Sama-sama. yang ada di Ya, sini itu ada Suster nih. Eva. Halo Suster Eva, thank you ya. Iya, Ini yang udah sama-sama, bantuin Pak. saya. Iya, Ya. itu Papa Lula itu kita punya komunitasnya. Oke. Nanti kalau Mas Andri mau buka di itu aja ya, YLAB Ada Instagramnya. komunitasnya. Komunitas Baik-baik. YLAB ya, sama Karakteris Berbagi. Di Baik. situ ada kegiatan-kegiatan donor. Jadi kalau mau nanya-nanya itu bisa nanti di DM aja. Oke. Iya, Sekali lagi, yakin. thank you ya, Sus Sama-sama Mas Betty ya. Andri.